Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Sari Dewi dengan NIM 06031182328068 kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas 11 Soshum SMA Negeri 1 Blitar. Adapun latar belakang penelitian ini, yaitu proses belajar merupakan aktivitas yang memungkinkan seseorang memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang akan mempengaruhi perubahan dalam diri individu seperti sikap, kecakapan, dan kemampuan. Permasalahan yang sering dihadapi siswa dalam proses belajar seperti kesulitan memahami materi, lambat dalam menyerap pelajaran, atau rendahnya prestasi belajar seringkali menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Selain itu, kurang efektifnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dapat menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Di dalam kondisi seperti ini, bimbingan belajar menjadi solusi yang dibutuhkan untuk membantu siswa mengatasi hambatan dalam belajar, seperti memperbaiki kinerja akademik serta meningkatkan prestasi belajar. Bimbingan belajar adalah layanan yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah terkait belajar. Menurut Crow and Roth, bimbingan yang diberikan baik secara individu maupun kelompok bertujuan untuk membantu siswa mengatasi masalahnya secara mandiri, sehingga mereka dapat mencapai potensi belajar yang optimal. Dalam konteks pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator penting yang menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan prestasi belajar melalui bimbingan belajar menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk memastikan siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Di SMA Negeri 1 Blitar, siswa kelas 11 Soshum mengalami berbagai tantangan dalam mencapai prestasi belajar yang optimal. Pada mata pelajaran ekonomi, beberapa siswa menunjukkan rendahnya nilai pada mata pelajaran ini yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya motivasi belajar, metode pembelajaran yang kurang variatif, atau kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Oleh karena itu, bimbingan belajar diharapkan dapat membantu. Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan memberikan dukungan tambahan di luar jam pelajaran formal. Dari penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah bimbingan belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 Soshum di SMA N1 Blitar. Adapun rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 Soshum SMA N1 Blitar. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari ada atau tidak pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 Soshum SMA N1 Blitar. Adapun manfaat penelitian ini bagi peserta didik, dengan adanya penelitian ini diharapkan peserta didik bisa mengetahui bahwa bimbingan belajar adalah hal suatu yang penting dalam proses pembelajaran dan bisa mempengaruhi prestasi belajar. Kemudian bagi pendidik, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidik dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa, serta memperbaiki pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melaksanakan suatu penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Akan tetapi tidak hanya bimbingan belajar saja yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, tinjauan pustaka dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bimbingan belajar. Di dalam bimbingan belajar ini menjelaskan definisi bimbingan belajar, prinsip-prinsip bimbingan belajar, dan indikator bimbingan belajar. Kemudian prestasi belajar, yaitu menjelaskan definisi prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan indikator prestasi belajar.
Kemudian mata pelajaran ekonomi menjelaskan definisi mata pelajaran ekonomi dan tujuan mata pelajaran ekonomi. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu berdasarkan penelitian dari Amanda dan Mahidin tahun 2023 dengan judul Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar di SMP Perguruan Islam Amalia Medan, menyatakan terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara bimbingan belajar dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri Perguruan Islam Indonesia yang ditunjukkan dengan hasil korelasi parsial sebesar 0,68 0,628 pada taraf signifikasi 5%. Jadi, dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor bimbingan belajar berpengaruh pada prestasi belajar siswa sebesar 39,5%, sedangkan 60,5% adalah faktor lain selain bimbingan belajar. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari Aprianti dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Pengaruh Bimbingan dan Konseling Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar, menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan bimbingan belajar dan konseling belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD Tarbiyah Islamiyah tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari prestasi siswa yang mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah diterapkannya bimbingan dan konseling belajar. Adapun hipotesis di dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara bimbingan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 Soshum SMAN 1 Blitar dan terdapat pengaruh signifikan antara bimbingan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 Soshum SMAN 1 Blitar. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif dikarenakan ingin mengetahui dan mencari apakah terdapat pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu juga ingin mengetahui dan mencari seberapa besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Adapun variabel penelitian, yaitu bimbingan belajar, merupakan variabel bebas atau independen atau variabel X. Yang kedua yaitu prestasi belajar mata pelajaran ekonomi yang merupakan variabel terikat atau dependen atau variabel Y. Definisi operasional variabel. Yang pertama, bimbingan belajar adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan belajar dengan tujuan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa. Prinsip bimbingan belajar harus bersifat terencana, fleksibel, dan kontekstual. Variabel dari bimbingan belajar ini diukur melalui kuesioner mempergunakan skala pengukuran Likert yang sudah dimodifikasi sehingga rentang jawaban terdiri dari 4 pilihan. Terdapat indikator dari variabel bimbingan belajar yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemauan dan keterampilan peserta didik, ketekunan dalam belajar, keterlibatan aktif guru, penggunaan teknik pengajaran yang variatif dan berkualitas. Yang kedua, prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang dinilai melalui berbagai ujian atau evaluasi. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai yang diperoleh, baik dari tes harian, ujian akhir, maupun penilaian lainnya, dan dicantumkan dalam raport sesuai dengan standar sekolah. Prestasi belajar siswa ditentukan oleh kombinasi dari faktor internal atau fisik dan psikologis, serta faktor eksternal, lingkungan sosial dan non-sosial. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal, diperlukan perhatian pada kesejahteraan fisik, dukungan psikologis, serta lingkungan belajar yang kondusif. Terdapat indikator dari variabel prestasi belajar yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu populasi pada penelitian ini ialah semua peserta didik kelas 11 Soshum SMAN 1 Blitar. Adapun sampel di dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang dipilih, yaitu dengan sampling jenuh atau metode penarikan sampel bila semua anggota pada suatu populasi dijadikan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 jurusan Soshum di SMA N1 Belitang yang berjumlah 36 orang dengan 7 laki-laki dan 29 perempuan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, menggunakan kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini berupa angket tertutup. Artinya angket ini disusun dengan pernyataan terbatas, tegas, konkret, dan lengkap, sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban yang tersedia. Angket disusun dengan menggunakan skala Likert atau rating scale, skala bertingkat, sebagai alat ukur sikap responden terhadap pernyataan yang diberikan. Kuesioner akan diserahkan kepada peserta didik kelas 11 Soshum SMA N1 Belitang untuk diisi, serta kuesioner ini akan dipergunakan sebagai bentuk pengumpulan untuk mendapatkan data mengenai pengaruh bimbingan belajar. Kemudian, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara memperoleh data mengenai hal-hal tertentu, terutama peninggalan tertulis, arsip-arsip, dan sebagaimana yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, yaitu siswa-siswi kelas 11 Soshum SMA N1 Belitang. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data prestasi belajar siswa kelas 11 Soshum SMA N1 Belitang pada semester 1. Adapun teknik analisis data di dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas. Ini menggunakan rumus Shapiro-Wilk digunakan karena jumlah sampel kurang dari 50 orang atau 50 siswa. Kemudian uji hipotesis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.